Wacana kenaikan tarif ojek online berkisar 8 hingga 15% yang sempat disampaikan beberapa waktu lalu masih belum final. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan. Ia menjelaskan kenaikan tarif masih akan dikaji bersama para pemangku kepentingan. Kami ingin mungkin memberi penjelasan yang resmi ya terkait dengan pemberitaan yang ada sekarang ini, ya, karena seolah-olah ini sudah diputuskan tarif tersebut 8 sampai sekian persen, ya. Jadi mengenai pemberitaan kenaikan tarif ojek online 8 sampai 15% ini masih dalam tahap kajian mendalam, ya. Artinya ini belum merupakan keputusan final. Prosesnya masih banyak ya, masih panjang ya. Karena proses melahirkan satu regulasi ini kita tidak hanya melihat satu sisi saja. Ini harus komprehensif ya, menyeluruh sehingga keputusannya memberikan keputusan yang adil dan berkelanjutan. Ya. Dan kajian ini tidak hanya kajian terkait tarif dasar, juga terkait dengan struktur pembagian pendapatan dan termasuk ya kajian yang menjadi tuntutan dari teman-teman pengemudi atau mitra, yaitu terkait tuntutan potongan 10%. Selain soal tarif, Kemenhub juga masih mengkaji usulan pembatasan potongan biaya aplikasi maksimal 10% yang selama ini menjadi keluhan utama para mitra pengemudi. Berbagai respon pun muncul dari rencana kenaikan tarif ojol. Para aplikator pun masih terus melakukan kajian bersama dan melakukan proses perumusan regulasi baru agar kebijakan ini bisa menjadi solusi menyeluruh dan tidak ada yang dirugikan. Sebetulnya untuk hasil rapat tentunya ini ke depan pasti akan disampaikan begitu ya dari sisi pemerintah, dan juga nanti mungkin aplikator akan menyampaikan beberapa tanggapan-tanggapannya di media massa. Tapi yang bisa kita sampaikan saat ini, kita masih berdiskusi secara intens dengan Kementerian Perhubungan, dengan rekan-rekan aplikator lainnya, dan juga dengan beberapa institusi terkait gitu ya. Ada BPS yang dilibatkan juga dan beberapa institusi lainnya untuk bisa mendapatkan satu kebijakan atau formulasi yang rigid gitu ya, dan juga komprehensif untuk bisa nanti ditetapkan untuk kebijakannya. Para pengemudi ojol berharap potongan biaya aplikasi menjadi hal utama yang diperhatikan dan kebijakan besaran potongan tarif tidak merugikan para pengemudi ojol. Rekan-rekan ya kita yang demo itu kan hanya ingin mungkin jangan sampai 20% gitu. Potongannya itu dari yang 10 orderan kan 20.000, kita tahu sendiri. Itu 10 orderan itu 400.000, kalau kita potong 20.000 kan 80.000 kebagian. Kita bensinnya berapa? Kalau saya setuju aja sih, karena untuk kepentingan dan kesejahteraan driver juga, kita kan ngerawat motor apa segala macam, bensin belum, ya kan? Belum lagi parkir, kalau misalnya kita dapat di tempat parkir gitu kan. Belum lagi kalau kita di jalan kan resikonya lebih besar. Sementara itu, masyarakat berharap jika kenaikan tarif ini diberlakukan tidak terlalu tinggi dan memberatkan para warga. Kalau misalkan emang pemerintah bisa menaikkan harga, kalau bisa lebih masuk akal dan lebih affordable, kalau bisa memang sesuai jarak ya. Karena kalau misalkan nggak sesuai jarak terus harganya juga naik, itu justru buat konsumer itu nggak mau naik ojol jadinya. Sebenarnya kalau mau naik mah boleh-boleh aja, cuman kalau bisa jangan terlalu signifikan banget gitu ya. Kalau mungkin terlalu tinggi juga kayak mau pikir-pikir juga kalau pakai Gojek, pakai ojol maksudnya. Mungkin kayak terlalu tinggi nih, daripada gitu mending bawa kendaraan pribadi aja atau. Pengamat ekonomi Selyos, Nailul Huda, mengatakan besaran kenaikan perlu perhitungan tepat agar besaran kenaikan masih bisa diterima semua pihak.
Kalau misalkan muncul angka 15%, tentu Kementerian Perhubungan juga harus bisa menjelaskan bahwa kenaikan ini didasarkan pada indikator A, B, C, dan D. Tidak ujuk-ujuk dia ada angka 15%. Nah, ini yang saya dorong bahwa ada rumus ataupun formulasi yang baku untuk tiap tahunnya ada kenaikan tarif dari ojek online ataupun dari ojek daring ini. Jadi ketika setiap tahun pergantian tahun itu ada kenaikan yang bisa diterima oleh mitra driver, sehingga ini bisa menjadi win-win solution bagi siapa? Bagi driver dan juga bagi platform. Konsumen tentu akan ada pergeseran untuk menggunakan moda transportasi lain, tapi memang kalau kenaikannya tidak signifikan dan bisa dijelaskan dengan baik kepada masyarakat, saya rasa konsumen juga tidak akan berpaling karena Dengan simulasi per hari masing-masing sejauh 5 km dan tarif dasar 2.500 per kilometer, ketika pemerintah berencana menaikkan tarif ojol 8 hingga 15%, maka tarif dasar akan naik sekitar 2.700 hingga 2.875 rupiah. Rencana kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif ojek online ini memang perlu dipertimbangkan dan dikaji secara matang. Jangan sampai ada yang dirugikan, bahkan membebani para konsumen atau tidak memberikan dampak yang signifikan kepada para pengemudi ojek online. Nova Nayantaka, Edwin Arman, Jakarta.